一切以九鼎为重，此间事因尚不明朗。邀请我们明晨前往城主府邸一会。韩少侠，让韩少侠劳心了。昨天还是我们是，少侠大意。看昨日街上的景象，才让丰城落得这般景象。这的遗体便是在井中发现的。莫非杀人者和污染井水的？ Dan setelah sebelumnya Hanji, Guleng, dan Nona Zisang akan menghadap pada sang raja dengan ditemani beberapa prajurit yang diperintahkan sang raja tentunya. Kemudian sesaat setelahnya sampailah mereka di dalam sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat sang raja, juga beberapa antek-anteknya, dan tujuan raja mengundang mereka ke sana adalah karena raja mengira mereka bisa mengatasi wabah yang sedang terjadi di kota tersebut. Karena tiap orang yang meminum air dari sumber air, berat badannya berangsur menurun secara drastis. Dan kemudian dalam jangka waktu sehari, pasti akan tewas. Kemudian Nona Zisang memperkenalkan dirinya, Guleng, dan juga Hanji pada sang raja. Dan Zisang mengatakan bahwa ia hanyalah seorang pedagang, akan tetapi ia sedikit mengerti tentang obat-obatan. Dan menurut Nona Zisang, yang menyebabkan hal tersebut bukanlah sumber airnya, melainkan adalah racun yang menginfeksi sumber air. 城主，欢迎啊！听闻姑娘一行神通广，小女子子商拜见城主。小女只是一名行商，但随行的货物中却也带有不少水之人都是急速销售，并非瘟疫、毒。 Sesaat setelahnya muncullah sang istri raja yang langsung membantah semua yang dikatakan Nona Zisang, karena menurutnya mereka hanyalah pedagang biasa dan tak mengerti tentang semua hal tersebut. Sang raja kemudian terlihat aneh dengan gelagatnya yang menunjukkan ia seperti tertekan pada sang istri. Sindiran demi sindiran dilancarkan oleh istri raja dan ia mengatakan agar berhati-hati pada orang-orang baru. Namun sang raja nampaknya malah menjadi sungkan pada tamunya dan sekali lagi ia sepertinya sangat tertekan. Dan guna untuk membuktikan tentang air yang beracun, maka istri raja lalu mengatakan akan menguji air yang dikatakan beracun pada seseorang, dan kemudian ia menyuruh Nona Zisang untuk menyembuhkan orang tersebut dengan obat-obatannya. Dan alasan terbesar Nona Zisang mengatakan bahwa sumber air sengaja diracuni adalah karena beberapa hari yang lalu terdapat seorang mayat di dalam sumur yang mungkin saja keberadaan mayat tersebut di sana merupakan sebuah kesengajaan. Lagi dan lagi istri sang raja berusaha mematahkan argumen Zisang dengan berbagai alasan dan itu menimbulkan kecurigaan di benak Nona Zisang. 姑娘毕竟是个商人，这城中的疫病是有人故意为之，未免太过耸人听闻了，如此轻信呢？如果不相信子商， 此事便可做，找一人喝下井水，然后让姑娘用药疗愈。以人试药。夫人 Dan karena kecurigaannya kemudian Nona Zisang menanyakan suatu hal yang sepertinya itu merupakan hal yang fatal, yaitu ia menanyakan apakah istri raja ikut terlibat dengan semua kejadian tersebut atau malah ia bersekongkol dengan iblis. Benar saja tiba-tiba istri raja tak terima dengan ucapan Zisang hingga ia menyuruh para tentara untuk menangkap Nona Zisang. Dan tentu saja Hanji dan Guleng tak akan tinggal diam begitu saja. 是怕子商查出真凶，莫非夫人你和什么意思？ Dan ya sudah pasti Hanji dapat mengalahkan semua tentara tersebut. Namanya juga pemeran utama. Dan setelahnya Hanji mengarahkan pedang Xiaosuan pada sang raja untuk menyampaikan bahwa kerajaan sudah memperlakukan mereka dengan buruk. Yang kemudian sang raja menyuruh antek-anteknya untuk keluar dari sana. Istri raja juga terkejut dengan ilmu pedang yang dimiliki oleh Hanji. Dan kemudian sang raja mengakui tentang kecerobohan istrinya tadi. Namun lagi dan lagi ia tetap membela sang istri
Dan untuk kebaikan bersama kemudian ia menawarkan pada Zisang tentang solusi apa yang sebaiknya ditempuh kedua belah pihak. Zisang kemudian memberikan sebuah saran agar kota tersebut bisa bebas dari wabah yang menghantui, yaitu dengan cara membawa air dari gunung menuju ke kota Feng, karena dengan begitu masalah air yang beracun pasti akan teratasi, yang kemudian sang raja memikirkan cara terbaik untuk menjalankan gagasan dari Zisang tersebut. Dan karena ilmu pedang Hanji sangat mumpuni saat melawan para antek-antek raja, kemudian istri sang raja mengatakan bahwa ia kagum pada kemampuannya dan menawarkan Hanji untuk membantu raja dalam mengatasi para iblis yang menghantui kota Feng. Dan sang raja menyuruh Hanji dan yang lain untuk menginap selama beberapa hari di sana, dan setelahnya Hanji Guleng beserta Zisang menyetujui kemauan sang raja tersebut. Yang kemudian keluarlah mereka dari sana, dan di tengah perjalanan Hanji menanyakan mengapa Nona Zisang seolah tak mendukungnya untuk mengatasi para iblis. Dan Nona Zisang langsung menanyakan siapa yang terlibat akan hal tersebut, yang sontak membuat Hanji terdiam tanpa kata. 外之水引入城中，可解燃眉之井水也是不难。城四面环水，不过水脉皆被山壁阻。这方法倒是可行。这位韩姬少侠，武艺超群，中住下，若有需要，我一定全力配合。支持我去对付那杀人的妖。韩少侠似乎已经忘记了谁在剧中。 Dan tak jauh dari sana ternyata istri sang raja memperhatikan Hanji yang sedang berbincang dengan Nona Zisang, dan ia langsung menghampiri Hanji untuk mengajaknya berbicara. Kemudian ia memberikan Hanji sebuah minuman dan sedikit terjadi perbincangan di antara mereka di sana. Istri sang raja ternyata menganggap Zisang adalah pasangan dari Hanji, yang kemudian Hanji langsung membantah hal tersebut. Lalu istri raja bertingkah aneh dan seolah sedang menggoda Hanji dengan tubuhnya, yang kemudian pedang Xiao Xuan menumpahkan minuman yang akan diberikan pada Hanji tersebut. Tak lama setelahnya istri sang raja meminta Hanji untuk mengajarinya beberapa jurus andalannya, dan tentu saja Hanji akan mengajarinya tanpa suatu kecurigaan pun. 多谢夫人。刚才紫珊姑娘的，我和紫珊姑娘不是那种关系。少侠可有文件？教我2招。夫人想学？若只是为求自保，可学一些闪躲的招式。 Hanji kemudian mempraktikkan beberapa teknik dasar agar istri sang raja melihatnya, yaitu dengan ia memantulkan beberapa batu pada benda di sekitar, dan sebisa mungkin ia harus menghindari batu-batu tersebut. Istri sang raja kemudian mengatakan apakah seorang wanita sepertinya bisa mempelajari hal tersebut. Maka Hanji menyuruh istri sang raja untuk mengikuti gerakan kaki-kakinya untuk menghindari batu-batu yang berterbangan. Namun tiba-tiba istri raja berniat untuk menyerang Hanji dari belakang, dan ternyata ia gagal melakukannya hingga membuatnya hampir saja terjatuh. Hanji yang melihatnya mengira istri sang raja tengah mempraktikkan yang diajarinya, yang kemudian Hanji berpamitan untuk pergi karena sudah hampir malam. Dan istri sang raja optimis Hanji pasti akan masuk ke dalam jebakannya. 这招闪身术相对而言简单易学，正好适合夫人。夫人只需跟随我的步伐，按部就班走一遍。多谢夸奖。先行告退了。 Sementara dalam istana kerajaan, Taiyu sedang berada di kamarnya, yang sepertinya sang raja sudah bersamanya, tapi entahlah hanya pembuat film yang tahu. Kini ia terlihat sedang membaca setumpuk peraturan yang harus ia pahami. Dan itu sangat membuatnya jenuh. Sesaat setelahnya ia mengingat tentang Senjung dan ia memanggil Senjung dengan sebutan Tuan, dan alasan ia mengatakan hal tersebut adalah karena ia sebenarnya bukanlah Taiyu, melainkan ia bernama Xiaoxi dan ia hanya memanfaatkan tubuh Taiyu guna melahirkan seorang anak agar sang raja mencapai tujuan besarnya. Dan Senjung menarik kesedihan dan cinta dari tubuh Xiaoxi agar ia tak tertipu dengan dunia. Kemudian Senjung menyuruhnya untuk berhati-hati dan ia melarangnya untuk menggunakan kekuatan pesonanya saat bersama raja. 规矩真多，一夜的奏折。这次出游，祝圣君成就大业，让悲喜情爱从你体内抽离，不可使用魅惑之术。
Di ranting sebuah pohon kemudian nampaklah dua burung yang baru saja hinggap di sana. Burung-burung tersebut kemudian memperhatikan Taiyu atau Xiaoxi, dan si burung biru ini cukup cerewet saat bersama burung di sebelahnya karena ia terus saja membicarakan tentang Taiyu dan juga tentang bulunya yang bagus. Dan karena ia mengira bahwa manusia tak akan mengerti ucapannya, maka ia terus saja mengoceh dengan paruh kecilnya. Namun ternyata Xiaoxi mengerti bahasanya yang membuatnya sontak terbang menjauh dari Xiaoxi. Namun Xiaoxi ternyata sangat lihai untuk melompat ke sana kemari hingga ia mengejar burung biru tersebut kemanapun ia pergi. Dan dengan tingkah lucunya si burung berusaha menghindar semampunya. Xiaoxi yang terlalu cepat mengejarnya membuatnya terbang kalang kabut ke sana kemari hingga ia memasuki hutan dan Xiaoxi berhasil menangkapnya. 下面那个好像就是人类的王妃。好，你说的好像在，不像我们鸟类。你们是在说本姑娘吗？妖怪啊！男人发掉了！ Singkat cerita kini Xiaoxi sedang diarak oleh para prajurit yang entah menuju kemana, dan si burung kini ternyata sudah ada dalam sangkar dan ia sedang tertidur pulas. Lalu ketika ia terbangun kemudian ia mencoba melarikan diri dari sangkarnya. Dengan susah payah ia berusaha keluar dari sangkar tersebut dan setelah berhasil ia kemudian terbang. Namun tiba-tiba sekelompok tentara bayaran mengejar rombongan Xiaoxi dengan brutal dan membuat beberapa prajurit terluka. Burung tersebut pun seolah memang apes dengan atau memang takdirnya yang ketika ia terbang menghindar selalu saja nyaris terkena senjata-senjata yang berterbangan ke sana kemari. Hingga kemudian ia malah terbang ke arah Xiaoxi atau Taiyu hingga Taiyu berhasil menangkapnya kembali. Taiyu pun keluar dari kereta untuk menyelamatkan raja dan menggigit si burung agar tidak kabur. Seketika sang raja keluar untuk menyerang tentara bayaran tersebut dengan kekuatannya, hingga kesemuanya tertangkap dan dibawa ke kerajaan. Namun sebelum itu ia pun membawa Taiyu atau Xiaoxi pergi dari sana.想关注本鸟，那是不可能的。这就是帝王所拥有的。你的造型很特别。你是说这个吗？我们走。 Sementara Zisang kini sedang memegang peta kota Feng untuk menemukan lokasi 9 kuali yang belum dijelaskan tentang hal tersebut. Dan mereka mengatakan bahwa yang perlu mereka curigai adalah istri sang raja. Karena mereka mengira istri raja ada sangkut pautnya dengan iblis. Dan mereka ternyata mengetahui bahwa Hanji dalam bahaya. Namun mereka lebih memilih untuk fokus pada tujuan mereka sendiri. Sementara Raja dan Xiaoxi kini berada di tempat yang sepertinya itu adalah tempat yang sama saat Hanji menyelamatkan Taiyu. Yang pada saat itu terjadi hal yang romantis di antara mereka di sana. Dan kemudian sang raja menanyakan tentang sikap Taiyu yang tak bisa ia mengerti. Karena ia keheranan mengapa Taiyu atau Xiaoxi bisa ada di luar kereta saat penyerangan tadi. Dan ia berpikir seharusnya wanita sepertinya sedang ketakutan jika mengalami hal tersebut. Ia pun berkelit dengan berbagai alasan hingga ia terpojok dan jatuh ke dalam air. Lagi dan lagi terjadi suatu hal yang sama persis dengan yang dialaminya bersama Hanji, yaitu saat Hanji menyelamatkannya dari dalam air. Ia pun sedikit mengingat tentang hal tersebut yang padahal jiwanya bukanlah jiwa dari Taiyu yang sesungguhnya.
真的看不透。机会来了，妾身就在身后。大王，碰到这种血腥杀戮，本应躲在车厢里瑟瑟，但实在太担心大王安危，一时控制。只好由国来亲自审问。Dan kemudian Xiaoxi memeluk sang raja dengan membayangkannya sebagai Hanji, lalu ia tersadar mengapa ia bisa mengingat hal tersebut. Dan akankah Hanji nantinya menyelamatkan jiwa dari Taiyu yang sesungguhnya agar bisa kembali pada tubuhnya yang kini sedang dirasuki jiwa lain? Dan jawabannya akan kita lihat pada episode berikutnya. Maka dari itu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar kita bisa sama-sama menyimak hal apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Seperti biasa, terima kasih dan juga matur sekalangkong.